Halo, jadi di video kali ini kami akan mewawancarai tentang toksoplasmosis. Nah, jadi di wawancara kali ini kami kedatangan narasumber kakak yang cantik, Kak Ica. Boleh perkenalan? Wow. Halo semuanya, kenalin aku Anissa Syirahim Reda, biasanya akrab dipanggil Ica. Aku mahasiswa semester 5 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal, kenal, Kak. 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 Jadi langsung aja ya wawancara kita mulai. Jadi pertanyaan pertama Ya, tuh dibacakan oleh Ali. Hani. Itu Kak, Duh, saya mau tanya, eh, parasit penyebab penyakit toksoplasmosis itu apa ya? Oh, jadi penyebab penyakit toksoplasmosis itu sebenarnya mudah tuh kita ngingetnya karena dari nama penyakitnya aja udah terkandung nama mikroorganismenya yaitu Toxoplasma gondii bahasa Indonesianya gitu. Sebelumnya aku disclaimer juga dulu nggak sih karena aku masih mahasiswa semester 5 ya karena mungkin aku masih banyak salahnya ataupun ada apa yang aku ungkapkan nanti salah mungkin jadi pelajaran kita bersama lah. Kita sama-sama belajar di sini, oke? Oke, Kak. Ya, Lanjut gimana lagi nih? Lanjut. nah, ini kan Nanto kan nggak bisa buka kamera, Kak ya. Jadi akan Ya. wakilin. Nah, boleh tahu nggak kalau cara infeksi atau penularan toksoplasmosis itu gimana? Jadi cara penularan toksoplasmosis itu sebenarnya ada yang umumnya diketahui itu ada 2, tapi aku pernah baca itu tuh ada 5. Jadi apa aja sih 5 itu? Ini koreksi ya kalau ada salah. Pertama kalian pernah dengar kan kalau makan daging mentah itu pasti berbahaya karena ada Nah, ya, mikroorganisme banyak hal itu sebagainya. Nah, salah satunya mikroorganisme yang menyebabkan kuman pada daging yang mentah tadi itu Toxoplasma gondii tadi. Itu ya yang pertama. Yang kedua, itu ada juga ibu hamil. Kalian pernah dengar nggak sih anaknya bisa terkena infeksi tokso kalau ibunya kayak sering main sama kucing dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga kena ya, ibu hamil yang terinfeksi pada masa kehamilannya. Terus yang ketiga, itu tuh orang-orang yang bekerja di laboratorium. Karena kan toksoplasma ini menginfeksinya tuh lewat hewan. Kalian udah tahu belum sistem apa sih namanya? Siklus hidupnya. Jadi aku jelasin singkat juga ya siklus hidupnya ini. ya. Siklus hidupnya itu jadi ada aseksual dan seksual gitu. Jadi dari aseksualnya itu akan bertemu dengan seksual tadi akan menghasilkan ookista lah singkatnya. Ookista ini yang sering berada pada tinja ataupun feses dari hewan-hewan yang terinfeksi. Nah, jadi dari tinjanya tadi akan dimakan atau terkontaminasi oleh hewan-hewan lainnya. Oh ya, aku disclaimer juga ya. Toxoplasma gondii ini dia tuh hewan salah satu parasit obligat. Dia itu parasit yang tidak bisa berkembang biak sendiri gitu loh, nggak bisa kayak amuba bisa membelah diri sendiri. Dia harus ada perantaranya. Perantaranya tuh hewan-hewan seperti kelas atau film ya yang Felicidae atau kucing lah intinya. Nah, untuk itu dia tuh butuh hospes namanya, hospes definitif. Kalau kalian pernah inget tuh pelajaran SD SMP ada Taenia solium, Taenia saginata, ada kan? Kalau saginata di sapi, solium di babi. Nah, toksoplasma tuh juga seperti itu. Dia ada hospesnya tuh di kucing. Nah, selanjutnya dari feses kucing tadi yang mengandung ookista tadi, apabila misalnya manusia nih megang tinjanya tadi, misalnya megang tinja kucing tadi, tidak cuci tangan, ternyata ada ookista, terus langsung makan dan lain sebagainya, ataupun ada pada burung misalnya, terus kita mengonsumsi daging burung tersebut, ataupun pada tikus misalnya serangga lainnya. Itu yang mengandung ookista tadi, yang apabila terkontaminasi pada manusia, itu yang akan menyebabkan kita terinfeksi dari Toxoplasma gondii tadi. Nah, itu jadi yang pertama tadi ibu hamil, kalau dia kena apa sih? Kalau dia langsung Pelihara kena kucing. ookista mempengaruhi, ya. Yang kedua, dia juga misalnya makan daging mentah, daging yang tadi terinfeksi, misalnya daging burung tadi ataupun lain sebagainya. Yang ketiga misalnya orang-orang yang bekerja di laboratorium. Orang-orang yang bekerja di laboratorium itu kan sering kan ya berinteraksi langsung sama tikus, sama hewan-hewan yang bisa
ditelusuri lah ibaratnya tentang jalan hidupnya atau terkontaminasi langsung dengan orang yang memeriksa, misalnya ngecek darah dan lainnya melalui suntikan terhadap hewan itu juga akan berpengaruh. Terus keempat, itu dapat terinfeksi lewat transplantasi organ. Misalnya nih, si A, dia tuh kena terinfeksi toksoplasmosis. Nah, terus dia mendonorkan organnya gitu loh. Dia mendonorkan organnya ke si B juga otomatis terinfeksi kuman tadi karena dia mendapat donor organ tubuh yang dimana organnya tadi terinfeksi. Jadi dia juga kena lah intinya. Terus yang kelima itu dari transfusi darah. Misalnya orang si A tadi transfusi, si B yang menerima transfusinya juga akan berpengaruh. Mungkin cara infeksinya yang aku tahu sejauh ini baru 5 itu kok. Oke. Nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya aja langsung ya, Kak. Boleh. Kak, kalau ciri-ciri atau gejala penderita toksoplasmosis itu apa, Kak? Ciri-ciri penderitanya sebenarnya, nah kan dia tadi jalur apa sih namanya, jalur masuknya itu kan lewat darah kan. Jadi udah dia masuk nih, misalnya tadi udah ingesti, misalnya tangan kita nih kotor tadi kan, langsung mengonsumsi mau makan. Nah, atau lewat transfusi darah dan lain sebagainya. Si kuman toksoplasmosis tadi, si kumannya tadi, dia akan masuk ke dalam bagian tubuh kita yang mana itu tuh bagian tubuh yang memiliki sel. Kalian pasti pernah belajar kan tentang bagian-bagian sel yang sangat rumit gitu. Nah, dia tuh hanya bisa masuk ke bagian tubuh yang ada inti selnya. Nah, coba deh. Fun fact-nya adalah satu bagian tubuh kita yang nggak punya inti sel. Tahu nggak apa? Nggak tahu sih, Kak. Jadi, sel darah merah itu nggak punya inti sel. Nah, jadi dia tuh bisa masuk ke seluruh bagian organ tubuh kita, bisa masuk ke cairan otak, bisa masuk ke sel darah putih, dan lain sebagainya. Tapi dia nggak bisa masuk lewat RBC atau sel darah merah. Jadi, melalui proses ingesti dan lain sebagainya tadi, dia akan diserang langsung sama sel-sel dalam tubuh kita yang memiliki inti sel lah intinya. Kan setiap tubuh kita tuh pasti memiliki perlawanan kan kalau kita diserang apapun. Misalnya contohnya nih, kalau kalian jatuh, kan pasti kulit kalian lama-lama akan mengering sendiri kan. Ya, Nah, Kak. itu contoh perlawanannya gitu loh. Kalau kita terserang kuman, sel yang infeksi si toksoplasmosis tadi, kuman tadi yang masuk ke dalam tubuh kita akan diserang oleh oleh sel-sel yang memiliki inti sel tadi. Contohnya misalnya sel darah putih kan. Sel darah putih tadi akan menyerang si toksoplasmosis tadi. Jadi dia memasuki tubuh kita melalui sel darah putih. Jadi apapun yang berkaitan dalam tubuh kita terkait sel darah putih akan berpengaruh. Misalnya sel darah putihnya ke otak, dia bakal ngengaruhin ke fungsi otak. Terus dia misalnya ke mata, dia bisa jadi buta dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ciri-ciri orangnya itu sesuai di mana dia terinfeksinya. Nah, masalahnya, menariknya lagi adalah tidak semua orang bakal langsung terlihat gitu loh gejala-gejalanya. Misalnya nih, Kalista tuh imunnya kuat. Misalnya dia sering olahraga, dia sering makan makanan sehat, itu bisa aja kayak aman gitu loh tubuhnya. Dia bisa aja kayak tubuhnya tuh bisa melawan penyakit, bisa melawan infeksi dari tokso tadi. Jadi perlawanan tubuhnya tuh baik. Nah, kalau perlawanan tubuhnya baik, sebenarnya bisa kita tidak akan mendapatkan gejala-gejala klinisnya. Ataupun kalau sistem imun tubuhnya tadi baik, gejala klinis yang akan didapatkan paling cuman kayak flu, demam, dan lain sebagainya gitu loh, nggak akan terlalu berat. Mungkin itu sih terkait gejalanya kalau orang yang menderita toksoplasmosis. Kak, itu tuh jadi dia tuh langsung sembuh gitu atau tetap ada cuma gejalanya aja yang beda-beda gitu? Yang imunnya kuat gitu? Iya, benar. Kalau imunnya kuat, insya Allah sih bisa sih dia sembuh karena ada mekanisme perlawanan kan dalam tubuhnya tadi. Dia bisa menghandle tubuh tersebut kayak self-limiting disease lah intinya. Dia bisa sembuh sendiri. Ataupun
masalahnya adalah kan tidak semua orang nih imun tubuhnya kuat kan. Misalnya ada orang yang kena HIV/AIDS, orang-orang yang misalnya contohnya tuh kayak COVID sekarang kan. Nggak semua orang COVID tuh bisa manifestasinya kan kelihatan. Ada yang orang tanpa gejala dan lain sebagainya. Gitu juga toksoplasmosis ini. Jadi untuk pengobatannya kalau yang orang imunnya kuat tadi mungkin diseimbangkan aja pola makan dan pola olahraga ataupun pola tidurnya. Sedangkan untuk orang-orang yang imunnya tidak kuat tadi mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter sesuai gejala yang dia rasakan gitu loh. Kalau orang HIV/AIDS tahu aku obatnya tuh apa gitu. Aku lupa deh. Oke. Lanjut. Oke, nggak apa-apa. Aku ya. Oke. Kalau buat cara pengobatan terhadap penyakit toksoplasmosis gimana ya? Mungkin tadi aku udah jawab secara singkat ya untuk cara pengobatannya. Untuk cara pengobatannya tuh sebenarnya disesuaikan sama gejala dia tadi misalnya. Misalnya dia gejalanya seperti flu dan lain sebagainya, tapi biasanya akan berujung semu sendiri. Akan kembali lagi bermasalah jika yang terkena adalah orang-orang penderita HIV/AIDS, ibu hamil misalnya. Nah, itu yang pengobatannya yang sulit. Soalnya setahu aku baca kalau HIV/AIDS itu obatnya primetamin. Ya, masalahnya obat primetamin ini tidak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil karena ibu hamil kan rentan tuh bayi yang dikandungnya. Jadi tidak bisa mengkonsumsi obat ini. Obat ini juga berbahaya gitu loh. Nah, terkait orang-orang yang imunokompeten tadi, imunnya kuat tadi, mungkin bisa mengkonsumsi, dijaga aja sih polanya setahu aku. Setahu aku ya, mungkin nanti ada koreksi lagi kalau aku mendapatkan sumber baru, aku kasih ke kalian deh. Oke, lalu selanjutnya aku. Jadi Kak, cara pencegahannya itu gimana sih Kak? Kan tadi kan sering ketemu kucing kayak gitu. Gimana kira-kira? Cara pencegahannya ya mungkin balik lagi kan gara-gara ini mengonsumsi daging mentah, terus ini gara-gara higienitas, sanitasi dan lain sebagainya. Mungkin kita lebih menjaga pola kehidupan kita lah. Seperti saat ini kan era COVID ini udah orang-orang menurut aku tingkat kebersihannya tuh udah meningkat, udah rajin cuci tangan sebelum mengonsumsi sesuatu atau memegang sesuatu. Terus apa sih namanya, terus rajin kalau masak makanan tuh harus mateng, jangan mentah ataupun setengah masak. Terus kalau memelihara hewan rajin-rajin divaksin hewannya. Terus kotoran hewannya cepat dibersihkan. Terus perhatikan lagi lah lingkungannya ibaratnya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau untuk fakta atau mitos, kalau toksoplasmosis itu bisa menyebabkan kematian atau keguguran nggak? Nah, iya tuh. Kalau faktanya, toksoplasmosis sebenarnya bisa menyebabkan kematian. Kematiannya tuh kepada anaknya gitu loh, keguguran. Anaknya akan lahir prematur dan lain sebagainya gitu. Sehingga anaknya kayak belum siap dilahirkan karena terinfeksi tadi, makanya anaknya lahir belum pada waktunya lah intinya gitu. Kayak bisa dibilang cacat gitu ya Kak? Nah, bisa sih. Bisa mungkin kalau dibilang cacat. Oke, segitu aja pertanyaan dari kami Kak. Terima kasih udah berkenan untuk diwawancarai. Iya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalau aku ada salah, boleh banget tuh dikasih masukannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ini udah.